Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga kita semua kembali fitrah, terlahir kembali fitri, suci, dan semoga ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan sarjana, bukan magister, bukan doktor, bukan berbagai macam certified, tapi gelar tertinggi itu namanya adalah la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan ini pada hari ini, pada sore ini, izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI membuat program STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Pada hari ini kita akan belajar intro to atau pengantar becoming a certified NLP practitioner bersama Coach Widayanto. Beliau merupakan Neo NLP trainer from NLP Society, NLP coach, praktisi NLP internasional dan entrepreneur. Mungkin selama ini kita, apa sih itu NLP ya? Apa sih itu Neuro Linguistic Programming? Nah, kurang lebih selama 30 menit kita akan belajar Neuro Linguistic Programming NLP Internasional itu seperti apa bersama Coach Widayanto yang sudah jadi trainer Neo NLP Society dan juga ngambil practitioner dari NLP for the USA. Ngambilnya bareng saya waktu itu. Itu sekitar 9 tahun yang lalu ya Coach Widayanto ya. Ya, luar biasa. Kayak 9 tahun yang lalu. Baik, tanpa panjang kali lebar kepada Coach Widayanto Bintang dari Cilacap, Jawa Tengah, kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Coach Sakti, teman, mitra, dan pokoknya luar biasa ini, guru juga, dan sekarang jadi satu manajemen saya di bawah manajemennya Kak Sakti juga. Saja. Ya, luar biasa. Oke, kami menyapa dulu, kami ucapkan terima kasih yang mendalam untuk teman-teman yang hari ini bisa gabung bersama kami dalam acara STMI Berbagi, yaitu tentang Introduce to Becoming a Certified NLP Practitioner. Jadi kita akan sedikit membahas tentang NLP itu, what is NLP, apa kegunaannya dan manfaatnya NLP itu seperti apa. Ya, terima kasih buat teman-teman rekan-rekan semuanya dari seluruh Indonesia, maybe ini dari berbagai daerah bisa ikut gabung bersama kami pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita tes cek. Bentar saya setting sebentar. Siap. Oke, udah kayak ini. Ya. Baik, kawan-kawan semua. Kita mulai nih. Becoming a Certified NLP Practitioner. Jadi pada awalnya kenal NLP itu juga sama Kak Sakti ini. Kami mengambil program NLP. Kebetulan waktu itu kita ngambilnya langsung internasional ya teman-teman semuanya. Kenapa? Ketika kami memulai belajar ingin merintis belajar di dunia training begitu, di dunia pelatihan, di industri pelatihan. Ketika kami membaca buku-buku, membaca dari senior-senior kami yang telah sukses di industri training pada waktu itu, gitu. Niatnya itu dulu kalau kami pribadi waktu itu. Itu ilmu basicnya
di dunia pengembangan diri kayak gitu, itu adalah NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming gitu. Ketika saya baca bukunya hampir semuanya, misalnya Pak Jamil Azzaini ketika saya dalamnya ternyata beliau NLP gitu. Kemudian ketika Pak Tung Desemaringin dia Anthony Robin NCA, tapi Anthony Robin sendiri itu NLP sebelumnya. Artinya ditarik garis lurus ternyata salah satu basic pokoknya itu adalah NLP. So waktu itu tahun 2012-an kami memutuskan untuk mengikuti pelatihan tentang NLP ini. Jadi waktu itu kebetulan saya secara pribadi itu. Dan ternyata setelah mempelajari itu NLP gitu, ternyata jauh lebih luas daripada itu manfaatnya. Jadi nggak cuma sekedar saya berkiprah di industri training, tapi ternyata untuk kehidupan sehari sendiri itu bermanfaat. Di dunia entertainment pun juga entertainment, kemudian entrepreneur, pembelajaran, kemudian bahkan healing untuk kesehatan pun juga ternyata semuanya hampir masuk gitu. Nah, jadi ketika kita ini semuanya achievement ya, ingin mendapatkan hasil yang 4 kali lebih besar daripada sebelumnya kita. Jadi misalkan teman-teman ini punya target misalkan, entah itu di kehidupannya, hubungannya, kemudian di bisnisnya, keuangannya, ingin mendapatkan hasil 4 kali lipat lebih tinggi daripada sekarang, 4 kali lipat lebih tinggi, dan bisa dilakukannya dengan lebih mudah gitu. Ada caranya. Jadi misalkan seperti ini, contoh aja ya, simple. Ada 2 orang mahasiswa, ibaratnya kita pakai mahasiswa aja. 2 orang mahasiswa, kuliahnya di tempat yang sama, duduknya juga hampir sama, berdekatan, dosennya sama, buku paketnya itu sama. Sama-sama, hampir semuanya. Tinggal di kos-kosan yang sama. Namun, pada nilainya kita pakai nilai. Nilainya ternyata berbeda keduanya. Satunya bisa 96 ibaratnya. Satunya 62 aja poinnya yang dapat dikumpulkan dari sisi nilai. Atau bisa pakai bahasa lainnya. Punya guru yang sama, di pesantren yang sama, entrepreneur misalkan pesantrennya. Gurunya sama, tempat tinggalnya sama, tempat duduknya sama, gurunya sama, buku yang dibaca sama. Tapi ternyata mereka bisa menghasilkan uang yang berbeda. Yang satu bisa puluhan juta, yang satu biasa aja gitu. UMR standar aja. Kenapa seperti itu? Why gitu? Apa? Apa yang menjadi penyebabnya gitu? Oke, boleh tanya deh, teman-teman. Kira-kira kenapa hasilnya berbeda? Itu satu guru, satu tempat, satu anu. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Boleh deh. Kira-kira teman-teman apa itu penyebabnya? Penyebabnya mungkin dari mindset pribadinya masing-masing, Coach. Oke, Kak Soleh, mantep. Nice. Ada lagi? Yang lain, Mas Aan? Kalau ya boleh saya pendapat, mungkin kaitannya rezekinya ya. Ada emosi Rezeki negatif atau positif, iya. Oke, nice. Good ya. Thank you Kak Aan. Ya, oke. Masih banyak yang ya, usahanya dan yang lain-lain ya. Oke. Tapi bisa disimpulkan menurut kami pakai referensi ya. Maaf, tadi yang hasilnya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi hasilnya. Mungkin finansialnya juga lebih tinggi dan ternyata diraih dengan lebih mudah gitu ya. Dan yang hasilnya mahasiswa tadi kurang, itu ternyata di level itu pun dia mengalami kesulitan gitu ya. Di pencapaiannya pun dia mendapatkannya kesulitan. Nah, saya pakai dasar ini, 7 Habits of Highly Effective People ini, Stephen Covey. Dan ini ketika saya pelajari buku-buku beliau, ternyata ketika saya tarik garis, itu adalah NLP juga. Dan maaf, ini teman-teman di trainer NLP tidak bahas sampai seperti ini. Jadi karena saya punya connectedness itu bahasanya, bisa menghubungkan teori satu dengan teori yang lain dan di situ saya idenya berkembang, jadinya nemu seperti ini Bapak Ibu. Ini fenomenal buku ini, mungkin hampir semua teman-teman yang suka di pengembangan diri punya buku ini di rumah. Saya juga punya itu yang klasik banget, udah lama. Menurut buku ini ternyata jadi hasil gitu ya. Hasil yang kita capai itu berawal dari mindset dulu. Tapi benar Kak Soleh tadi. Setelah kita memiliki mindset tertentu, kita punya cara berpikir tertentu, maka nanti setelah ini kita akan action gitu. Kita nanti akan action, melakukan sesuatu dari pemikiran itu nanti akan
menentukan langkah kita, actionnya. Kemudian langkah yang berulang, langkah bagaimana kita merespon sesuatu dan melakukan sesuatu, ketika itu berulang-ulang, itu yang disebut sebagai kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang dibahas di Seven Habits of Highly Effective People itu. Dan ketika kita punya kebiasaan, entah itu positif entah negatif, itu nanti akan ketika kebiasaan itu muncul terus setiap hari dibawa kehidupan sehari-hari di behavior kita, so itu akan menjadi karakter kita, karakter sukses, karakter tidak sukses, karakter. Dan karakter inilah yang akan menentukan hasil begitu Bapak Ibu. Dan ini bukan Widianto Bintang tapi dari buku ini. So ketika kita ringkes lagi ini teman-teman, action, kebiasaan, karakter, ini saya singkat, nama akhir-akhir ini akan populer sebagai behavior. Artinya tingkah laku yang muncul di kehidupan sehari-hari. Tingkah laku yang muncul di kehidupan sehari-hari. Jadi action, kebiasaan, karakter, saya ringkas menjadi behavior di sini. Jadi, menurut buku tadi, kemudian saya kembangkan, hasil apapun itu berawal dari mindset. Kemudian setelah mindset, itu nanti akan menjadi behavior, tingkah laku yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan tingkah laku yang kita bawa di kehidupan sehari ini yang menentukan hasil. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih besar, gitu, hasilnya lebih besar, misalkan 4 kali lipat dari sebelumnya ini teman-teman, entah itu di finance, entah itu di apapun pencapaian kita, so kita perlu mengubah 2 hal di sini. Yang pertama ada behavior di sini. Actionnya kita ubah, strateginya kita ubah. Ya, jadi kita ubah di sini. Nah, ternyata menurut penelitian menunjukkan bahwa ketika actionnya kita ubah, ketika strateginya kita ubah, maka hasilnya akan berubah sekian kali gitu. Akan ada perubahan. Ketika teman-teman melakukan perubahan pada strateginya, pada actionnya, itu akan mengalami perubahan hasilnya. Nggak tahu berapa kali, tapi yang jelas berubah. Dari penelitian. Dan menurut penelitian juga, riset juga, apabila yang diubah itu adalah 2 lini di sini teman-teman, yaitu mindset dan behavior, strategi diubah, kemudian actionnya kita ubah, langkah yang kita jalani kita ubah, dan diiringi dengan mindset yang kita ubah dalam pikiran kita. Jadi dua-duanya ini kita ubah gitu bahasanya. Maka, nah di sini hasil riset mengatakan bahwa hasil yang akan kita dapat, achievement yang akan kita dapat itu minimal adalah 4 kali lipat. 4 kali lipat dari hasil sebelumnya. Sehingga ketika teman-teman ingin mendapatkan hasil 4 kali lipat dari sebelumnya, so ada 2 hal yang perlu diubah. Di sana adalah behavior, langkah yang akan kita ambil, dan mindset dalam pikiran kita. Dan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi dari sini landasan seperti itu. Nah, dan untuk mengubah mindset, ilmu untuk mengubah mindset, kemudian ilmu untuk mengubah behavior di sini, itu dipelajari di NLP, teman-teman. Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming dipelajari di situ. Jadi bagaimana kita itu menentukan mindset, mengubah mindset memberdayakan. Saat kita lemah, posisi kita lemah, tidak bersemangat, itu bisa diubah mindsetnya. Seketika juga di hitungan detik gitu ya. Jadi arahnya ke sana. So, jadi keuntungan dari NLP di sini, manfaat kita belajar NLP di sini, kami sampaikan sekali lagi. Satunya, kita melakukan sesuatu itu dapat maksimal. Di sini excellent. Di berbagai lini kehidupan, teman-teman. Ketika kita di bisnis juga demikian, di kehidupan juga demikian. Kita bisa menentukan tadi bagaimana behavior kita ubah, kemudian bagaimana mindset kita ubah. Itu bagaimana supaya kita itu maksimal. Di sini maaf secara pribadi gitu, secara personal, lebih ke personal. Kemudian kita bisa menentukan banyak pilihan, choice. Ada salah satu yang dipelajari di NLP itu seperti ini, flexibility. Bahkan guru saya dulu pernah bilang, tanda-tanda kedewasaan itu adalah kita semakin fleksibel. Jadi kita itu semakin dewasa semakin fleksibel. Fleksibel apa? Ya,
keras saat mencapai tujuan, keras saat ingin mencapai target, tapi kita fleksibel caranya. Ini belum bisa, kita bisa pakai cara yang lain, fleksibel caranya. Oke, and then achievement. Ini soal pencapaian, teman-teman. Dan ini saya rasakan sendiri. Saya dari dulu itu nggak ada keluarga silsilah, nggak punya silsilah keluarga itu sebagai entrepreneur. Ada usaha tertentu gitu nggak? Karena bapaknya PNS, pokoknya ya kayak gitu. Kemudian keluarga istri juga PNS juga. Nggak ada, mbah-mbahnya dulu tuh ya perangkat desa. Artinya nggak ada jiwa entrepreneur sama sekali. Tapi ketika saya menggunakan NLP ini, ya berbagai macam usaha pernah kami lakukan, jatuh bangun, dan terakhir kita alhamdulillah bisa punya usaha di bidang fotografi dan percetakan. Dan jatuh bangun juga, teman-teman. Dan nggak ada darah mengalir entrepreneur, tapi kami pribadi menggunakan NLP ini, kita nekat, bismillah. Dengan ilmu ternyata, dengan ilmu kita coba mengembangkan bisnis untuk keluarga kami pribadi. Jadinya memperbanyak pipa rezeki begitu ya. Kita ada studio foto, kemudian kita juga punya percetakan dalam satu kantor yang sama. Nah itu salah satunya adalah keberanian untuk membuka usaha, itu adalah mindset gitu. Benar-benar mindset. Ketika kita mengorbankan modal yang cukup besar puluhan juta gitu ya, belum tahu jelasnya nanti hasilnya seperti apa, tapi kita cuma bisnis plan aja dan kita jalan gitu. Dan itu kami tertolong untuk mengatasi bisnis mentality itu dengan NLP, dan alhamdulillah sekarang jalan gitu. Ya, itu satu lagi ini di bidang yang lain. Oke, sekali lagi teman-teman, jadi NLP ini lebih cenderung ke pengembangan diri. Bagaimana kita mengembangkan mindset kita dan bagaimana kita mengubah behavior kita untuk mencapai tujuan kita secara maksimal. Intinya lebih ke situ, mengembangkan diri kita secara personal. Jadi ini secara personal di praktisi ini, bagaimana kita mengembangkan. Dan ketika nanti sudah mempelajari ini, ternyata bidangnya itu sangat banyak sekali. Nah, kalau ini saya gambarkan di dunia training. Saya cerita di dunia training. Kalau di dunia pengembangan diri, tadi sudah ya. Ini negatif, ini plus. Misalnya. Ini di industri training begini ceritanya teman-teman. Jadi ketika orang ingin mencapai peak performance, ya, jadi ketika ingin seseorang itu mendapatkan puncak pencapaian, peak achievement, peak performance, untuk mendapatkan puncak kinerja, kemudian puncak karir, itu butuh bantuan orang lain gitu. Tapi posisi satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ternyata, satu dengan yang lainnya. Contoh, kalau orang itu dalam kondisi minus gitu, negatif, misal negatif 2. Orang itu kondisinya minus. Kapan orang itu kondisinya minus? Misal, dia masih punya masalah dengan masa lalu gitu. Kayak trauma kayak gitu ya. Ya, komunikasi sama klien ditolak terus, trauma. Kemudian mau memulai usaha pernah bangkrut, trauma. Di situ -2 posisinya. Kalau posisinya -2, di training nggak jadi ternyata teman-teman. Kalau kondisinya bermasalah dengan masa lalu, dia punya trauma, dia punya pengalaman masuk yang tidak bagus, dan akhirnya ini memberikan map di mindset-nya, di pikirannya, segala keputusan yang diambil, segala pemikiran yang diambil itu menggunakan map ini, so nggak jadi gitu. Susah untuk mencapai peak performance. Maka ketika kondisinya seperti ini perlu diterapi dulu gitu. Terapi. Nah, butuh terapis di sini. Ya, kalau nanti ini sudah selesai, masalah-masa lalu gitu ya, blip-blip negatif, keyakinan-keyakinan yang menghambat gitu, yang negatif, itu sudah oke dalam kondisi 0 di sini, untuk mencapai peak performance ke sana. Nah, disinilah yang dibutuhkan lagi yang namanya training, teman-teman. Training itu ketika masa lalu udah selesai, dan ini training.
ketika di training nanti dari yang ini semakin peak performance semakin bagus tuh. Nah, kalau sudah posisinya sudah di plus 3 misalnya di plus 5 plus berapa gitu ya. Artinya bukan dari nol lagi gitu. Kalau training itu bisa dari nol ya teman-teman. Kalau sudah ada plus ini, sudah plus artinya udah nggak ada, udah tahu, udah bisa gitu ya, udah ini untuk mencapai peak performance lagi. Jadi untuk mencapai peak performance lagi, ini dibutuhkan yang namanya nih coach. Gitu. Di coach, ketika sudah oke untuk mencapai peak performance yang lebih oke lagi, itu yang perlu yang namanya coach. Nanti pencapaiannya akan semakin luar biasa. Dan masih ada mentor dan yang lain-lain ya. Maaf ini waktunya saya terbatas banget. So, dan ilmu untuk menerapi, ilmu untuk memberikan training yang luar biasa berdampak, ilmu untuk coaching. Dan ini semuanya itu berangkat dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah ini bisa dikembangkan luar biasa. Untuk meng-coach diri sendiri, untuk men-training diri sendiri, untuk menerapi diri sendiri dan keluarga, ini bisa menggunakan ini ilmu Neuro Linguistic Programming. Jadi kira-kira masih banyak manfaatnya yang lain, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua yang kami hormati. Dan karena waktu juga ya membatasi gitu ya, Kak Sakti. Jadi mari teman-teman, ketika sekarang ini Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan performance di dunia pekerjaan, di keluarga, di hubungan yang lebih baik lagi, teman-teman ingin menguasai ilmu mindset dan behavior yang lebih advance lagi, mari kita bekali kita itu dengan NLP. Dulu saya ini, maaf, cerita sedikit. Sekarang ini kalau belajar NLP di kelas internasional ya Kak Sakti, yang dulu pernah dulu kita sekitar 4 jutaan, 5 jutaan, tapi tahun 2012 teman-teman. 4 jutaan tuh, sekitar itu 6 lah, antara 4 sampai 6 tuh. Dan sekarang ini 12 jutaan ini untuk belajar ini. Dan ilmu yang sama yang saya dapatkan dulu dari NLP USA Florida Amerika Serikat ini insya Allah saya kasihkan juga di besok itu saya juga ada pelatihan juga ya. Dan itu sangat terjangkau sekali. Dan itu yang salah satu mengubah saya itu. Banyak mengalami perubahan di situ semakin dewasa. Kemudian mentalitinya semakin oke gitu ya. Dan untuk dunia training juga pengembangannya luar biasa gitu ya. Dan sekali lagi saya masuk ke sini lagi. Dan ini berjenjang teman-teman. Ketika teman-teman ini nanti untuk meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri, ini NLP practitioner ini saya sarankan teman-teman. Dan ini untuk pribadi kita yang lebih oke lagi. Dan ini investasi yang cukup bagus buat teman-teman untuk performanya biar supaya maksimal. Dan ketika nantinya ingin membekali diri lebih ini lagi, ini bisa juga mengembangkan nanti sampai ke level menjadi trainer juga ya. Trainer gitu bisa dikembangkan. Ya, dan saat ini saya juga menjalani profesi sebagai trainer NLP ini. Dan ini cukup cukup membanggakan buat saya pribadi dan kita lisensinya adalah Neo NLP di sini, teman-teman. Monggo yang mau bertanya atau ini boleh nanti via Japri boleh ya. Nanti boleh tanya nomor HP kami juga bisa tentang NLP kalau ada yang pertanyaan. Oke, semoga bermanfaat nih, sukses untuk Anda semuanya, seluruh keluarga besar Anda juga sukses dan NLP dulu ilmu yang sangat mahal ini teman-teman, mahal banget dan sekarang tuh mahal banget untuk ilmu yang internasional tuh sekitar 12 jutaan. Tapi dari Neo NLP Society itu no everyone can learn NLP dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmunya sangat luar biasa. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tepuk tangan buat Coach Widayanto ya yang sudah menyampaikan sedikit sekali dari ilmu Neuro Linguistic Programming. Dan sebelum kami akhiri acara kita hari ini, izinkan kami menyampaikan informasi. Insya Allah kita ada pelatihan training Neo NLP Society
Become a Certified NLP Practitioner, sertifikasi nasional dari Neo NLP Society. Jadi kita akan banyak belajar tentang well-formed outcome mastery, mindset mastery, communication skill mastery, learning skill mastery, motivation skill mastery, terapi teknik with NLP, NLP application for business, NLP application for high performance, bersama Coach Widayanto Bintang ya. Beliau selain Neo NLP trainer juga practitioner atau praktisi NLP internasional. Jadi ada sentuhan Neo NLP trainer, ada sentuhan praktisi NLP internasional dan juga NLP coach. Dan juga bersama saya ya, Kepala Sekolah STMI, praktisi dan master ya. Saya udah praktisioner sama master praktisioner NLP Florida USA, National Federal Neuro Linguistic Programming NLP Florida USA, lembaga NLP salah satu yang tertua di dunia. Insya Allah training ini akan kita selenggarakan mulai tanggal 22 atau hari Sabtu 22 Mei 2021 sampai 28 Mei 2021. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 hari. Pukul 19.30 sampai 21.30. Berarti 7 kali 2 jam, 14 jam. Wah, luar biasa. Dan investasinya kalau normal, betul sekali, itu hanya normal itu 2,5 juta rupiah. Tapi khusus buat teman-teman 5 pendaftar tercepat itu sangat terjangkau sekali. Itu hanya 1,5 juta rupiah. Dan teman-teman fasilitasnya banyak sekali yang didapatkan. Yang pertama, tentu training 14 jam itu beserta rekaman recordingnya pakai Zoom meeting online kita trainingnya ya, Coach Widayanto ya. Kemudian kita akan dapat sertifikat NLP Practitioner dari Neo NLP Indonesia, lalu T-shirt NLP ya. Kemudian modul bahasa Indonesia dicetak dan dikirim ke alamat peserta. Wah, jadi walaupun online, tapi modulnya kita bisa lihat cetak gitu ya. Wah, itu keren banget. Silakan teman-teman, kalau ada yang berminat bisa mendaftar dan ditransfer ke rekening BCA 8810389355 atas nama Rusmawati. Bisa konfirmasi ke saya jika ada yang berminat untuk berminat untuk daftar. Silakan teman-teman jika ada yang berminat nanti bisa menghubungi saya. Kita belajar bareng-bareng ya. Become a Certified NLP Practitioner. Kita mulai hari Sabtu 22 Mei. Sertifikasi nasional dari Neo NLP Society. Ada tambahan dari Coach Widayanto? Silakan. Ya, terima kasih Kak Sakti. Banyak sekali trainer di Neo NLP, banyak sekali Bapak Ibu semuanya itu bisa lihat banyak sekali lah intinya. Karena kita juga termanajemen dengan baik di Neo NLP. Tapi bandingkan aja fasilitas yang kami berikan ya. Insya Allah kami memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, memfasilitasi dan akan memberikan pendampingan juga untuk teman-teman semuanya. Ya, kapan lagi kalau nggak sekarang, nanti ketika pada saatnya lagi investasi itu akan naik terus gitu ya. Jadi mumpung sekarang masih terjangkau, silahkan teman-teman kalau berminat. Investasi ini daripada manfaatnya ini sangat-sangat terjangkau sekali karena manfaatnya bisa mengubah sesuatu yang luar biasa ya. Gitu ya Kak Sakti, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Coach Widayanto. Sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama dengan Coach Widayanto. Semoga sedikit ilmu Neuro-Linguistic Programming yang kita bahas sore ini menambah khasanah wawasan ilmu kita dan bisa bermanfaat buat diri sendiri dan diri kita, keluarga kita sehari-harinya. Yuk kita buka video kita foto bersama dengan Coach Widayanto. Yang bisa buka video, boleh buka video. Yang belum bisa, nggak apa-apa. Gimana gayanya Coach Widayanto? Ada gaya khas tertentu atau bebas saja gayanya? Bebas aja sih Kak. Bebas aja ya. Jempol aja lah. Jempol. Oke ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih. Mas Kutut baru datang, nanti kita kirim rekamannya, bisa pantengin di channel YouTube Sakti Nabil ya. Baik, yang mau belajar Neo NLP Practitioner, nanti kita akan ketemu hari Sabtu 22 sampai 28 Mei 2021. Investasinya 1,5 juta rupiah hanya untuk 5 pendaftar tercepat. Belajar 14 jam training NLP Zoom meeting.
Dan teman-teman juga dapat sertifikat NLP Practitioner dari Neo NLP Indonesia. Terima kasih banyak Coach Widayanto. Kita doakan Coach Widayanto sehat selalu, dipermudah urusannya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup intro to become a certified NLP practitioner. Alum STMI berbagi dengan untuk Indonesia Bercahaya dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Bunung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Aan, Mas Ferdi Kawi, Mbak Rindri Dekrit. Izin live Zoom ya.